Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Pikiran Belas Sidoarjo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anakku sekalian, sebelum mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jangan lupa kalian untuk mengisi absensi. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan penuh keberkahan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan sekalian, materi kita hari ini tentang akhlak terpuji, jujur dan menepati janji. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus tercapai selesai mempelajari jujur dan menepati janji, diharapkan peserta didik: 1. Menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji. 2. Menyebutkan dalil nakli perintah berbuat jujur dan menepati janji. 3. Menunjukkan cara menerapkan sikap jujur dan menepati janji. 4. Menerangkan manfaat bersikap jujur dan menepati janji. 5. Menerapkan sikap jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. 6. Bersikap mulia, terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3: apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Anak-anakku sekalian, sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan ingkar janji membuat hidup sengsara, baik dunia maupun akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Wahai anak-anakku, anak soleh dan solehah, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita, banyak orang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tapi masih terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Sungguh sangat disayangkan. Seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seseorang yang memiliki sifat jujur dan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan orang lain merupakan modal utama meraih kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, penting untuk diketahui dan diamalkan sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sifat mulia ini akan menjadikan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, serta memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, apakah jujur itu berkata benar sesuai dengan kenyataannya, atau ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan?
Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang mukmin. Lawan dari jiwa jujur adalah kata dusta. Sungguh Allah dan Rasul melarang umatnya berkata dusta, sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasulullah di atas, apabila berkata dia berdusta, termasuk golongan orang yang munafik. Mari kita jauhi sifat dusta, membiasakan bersifat jujur. Seorang muslim muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka merasa aman ketika memberikan kepercayaan kepada orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan orang yang beriman untuk berkata jujur. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hikmah jujur: 1. Akan disayang oleh keluarga dan orang lain. 2. Akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. 3. Akan mempermudah jalannya rezeki. Yang keempat, dengan kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan. Yang kelima, kebaikan akan membimbing kita menuju surganya Allah. Sebaliknya, orang yang berdusta akan menghadapi bahaya. Yang satu, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengantarkan kepada perilaku kejahatan. Yang ketiga, kejahatan akan mengantarkan menuju nerakanya Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah menepati janji. Menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau memenuhi sesuatu yang telah diucapkan dan atau dijanjikannya. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi'ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Hikmah menepati janji yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah menjalin silaturahim, mempererat tali silaturahmi. Bahaya khianat: 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Dapat memutus silaturahmi. 3. Akan muncul kekacauan dan kerusuhan. Anak sekalian, inilah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tugas kalian setelah mempelajari dan memahami materi jujur dan menepati janji, yang pertama, tuliskan 5 perilaku jujur dan 5 perilaku menepati janji yang pernah kalian lakukan dalam waktu, keadaan, dan tempat yang berbeda-beda. 2. Tuliskan 3 perilaku dusta dan 3 perilaku janji, ingkar janji yang pernah kalian lakukan dalam waktu, keadaan, dan tempat yang berbeda-beda pula. Semoga diiringi rahmat Allah, hidayah Allah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.